nggak ada yang harus diperbaiki tapi stuck di situ-situ aja. Tidak mungkin. Bener nggak? Buat affiliate baru nggak usah mikirin cuannya dulu, fokus satu niche, bagusin konten dan konsisten. Benar tuh. Benar banget, sesimpel itu. Cuma kan banyak orang nggak pada ngelakuin kak. Bang Vidi disimpan draft, iya nggak ngaruh sih. Aku aja disimpan di draft, tidak ngaruh. Sesimpel itu, tapi banyak orang yang nggak ngelakuin ya. Kenapa ya? Kenapa coba? Bang, yang mau ditanya-tanya silahkan di komen-komen. Bang, posisi OPT itu apa harus di jam yang sama? Enggak harus kak. Bang pakai konten berjadwal? Enggak pakai. Aku di draft kak. Kalau mau upload tinggal upload. Bang, video aku penjualan menurun, apa perlu ganti produk ya? Cara ngontennya dulu coba. Cara ngontennya dilihat. Apakah udah retensi video kalian? Apakah udah bener-bener bagus? Kalau retensi bagus, interaksi banyak. Kalau emang video kalian gak ada penjualan, ya berarti salah produknya. Kalau emang struktur pembuatan kontennya aja nggak benar, ya nggak bakal ada interaksi dan juga nggak bakal ada retensi yang banyak. Coba dicek dulu video yang udah kalian upload ya. Viewersku nge-stuck di 200-an, gimana biar rame? Rame enggaknya itu tergantung konten kalian. Rame enggaknya itu tergantung konten kalian ya kayak. Nih konten kakaknya aja cuma konten-konten kayak gini, gimana mau yang namanya itu ibaratnya tuh konten-konten kayak gini gimana mau direkomendasikan coba. Aku nih konten-konten kayak gini gimana mau direkomendasikan coba kak. Udahlah, kalau emang mau affiliate ya affiliate guys. Kalau mau affiliate ya diseriusin ya, nggak usah kalian kayak gini diseriusin. Kalau emang mau affiliate, kalian pengennya dapat duit atau enggak? Pertanyaan simple deh, kalian pengennya dapat duit, dapat cuan di affiliate ini atau buang-buang waktu? Coba pilih, buang-buang waktu atau dapat duit. Kalian main affiliate tuh mau buang-buang waktu atau dapat duit? Aku nggak cek akun ya, aku nggak cek akun. Kalian di affiliate tuh mau buang-buang waktu atau dapat uang guys? Cari duit atau mau buang-buang waktu di affiliate? Kalian mau buang-buang waktu atau mau cari duit? Aku nanya ke kalian, kalian tuh di affiliate mau buang-buang waktu atau mau cari duit doang? Duit, satu orang doang yang mau cari duit di affiliate. Atau kalian tujuannya tuh affiliate apa? Mau dapat uang atau emang buang-buang waktu? Coba. Duit kan? Yang kalian cari komisi kan di affiliate. Ya udah, kalau kalian carinya komisi, gimana caranya kalian bisa mendapatkan komisi? Yaitu memperbaiki sesuatu yang emang harus diperbaiki kak. Misal kita harus membuat video, ya gimana caranya kita tahu struktur pembuatan konten video yang emang bisa menarik dan juga bisa relate ke orang-orang. Nah, kita harus mempromosikan produk, ya gimana caranya kita bisa meriset suatu produk yang nantinya bakal bisa potensial buat akun kita kak. Sesimpel itu. Tapi kalian apa? Hanya pakai video-video yang pakai kata-kata, pakai sound doang, ada yang tempel gambar doang, buat apa? Ya udah, mending gak usah sekalian affiliate kak, karena itu buang-buang waktu. Kak, aku nanya ke kalian, kalau kalian masih berpikiran, wah kreator ini kayak gini aja duitnya banyak, kreator A kayak gini aja duitnya banyak, tidak usah terpengaruh sama orang lain kak. Kalau kakaknya emang mau buat diri kakaknya, orang lain itu tidak membayarkan token listrik kakaknya, gak membayarkan makan kakaknya. Jadi tidak usah kakaknya ibaratnya tuh, wah orang lain kayak gini, aku pasti bisa kayak gini. Gak bisa kak. Semuanya itu melalui proses kak. Semuanya itu melalui proses. Tidak ada yang instan. Dan kalau emang video kakaknya nggak layak, ya udah. Ibaratnya tuh gini. Kalau emang video kita nggak layak, terus buat apa kita ngeluh kalau emang viewsnya stuck bahkan di bawah standar? Coba kakaknya introspeksi dulu ke diri sendiri. Aku introspeksi ke diri sendiri, kalian introspeksi ke diri sendiri. Layak nggak video ini untuk diupload bahkan sampai mendapatkan penjualan? Layak atau enggak? Kalau emang kalian nyadar nggak layak tetapi kalian masih lakuin, buat apa?
Apa yang masih mau kalian pertahanin di situ? Layak atau enggak kalian dulu di affiliate dari apa? Dari video kalian yang mau kalian promosikan. Coba sekarang video yang tadi aku cek hanya nempel-nempel gambar, hanya pakai kata-kata di atas pakai sound. Layak atau enggak kalian di affiliate? Kalau emang enggak layak, diperbaiki. Kalau emang kalian mau di affiliate, bukan hanya sekedar kayak gitu doang. Kak, aku buat konten setiap hari. Buat konten secara original, pakai produk, dan aku buat sesuai struktur, dan mungkin banyak video setiap harinya. Dibandingkan dengan video-video kayak gitu, apakah konten aku bakal kalah? Coba. Ya ayo, ibaratnya kalau kalian mau menguasai suatu bidang, dipelajarin. Sekarang kayak gini. Kalian mau kerja di sebuah Alfa, tapi kalian nggak tahu sama sekali dan nggak mau belajar. Setelah kalian masuk pun nggak mau belajar, kalian ditendang atau enggak? Yaitu dari kalian nggak mau belajar, itulah yang kalian hasilkan. Misal kalian ditendang, kalian dikeluarkan, dan lain-lain. Halo Bang Kowil, halo Bang Karis. Wah, ini Bang Karis. Bang Karis nih guru aku guys nih. Jadi perbaiki dulu. Sekarang layak nggak konten yang hanya nempel gambar, dikasih sound, dikasih kata-kata, bahkan konten pemandangan dikasih kata-kata doang sama sound? Gak layak kak. Tidak layak. Banyak yang mau serius, dan kalau kakaknya ibaratnya tuh ya udah bakal stuck di situ-situ aja, hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia buat apa diperjuangin, dan hal yang sia-sia buat apa kakaknya ngeluh? Herannya tuh di situ kalian ngelakuin hal yang udah jelas-jelas salah, tapi kalian itu ngeluh. Itu nggak layak guys. Buat apa juga ngeluh? Konten kita aja kayak gitu, buat apa ngeluh coba? Kak, views aku di bawah 100, views aku 5, views aku 10, views aku 100, di bawah 200 gini-gini. Terus kenapa? Coba introspeksi ke diri kita sendiri, ke konten yang kalian produksi. Selayak apa untuk ditonton oleh orang lain kak? Yang tempel-tempel FYP ada, cuma yang sekali itu aja rame, habis itu redup. Kak kayak gini. Kalau aku mau kasih perbandingan, kakaknya seberapa lama sama dia? Oke, aku tidak menyalahkan yang tempel-tempel sekarang. Aku tidak menyalahkan yang lain. Semuanya setara. Kalau kakaknya hitung, dia udah berapa bulan kak coba? 3 bulan, 4 bulan. Traffic udah lebih kebaca kak daripada kakaknya yang mulai dengan peraturan-peraturan baru sekarang. Dengan peraturan-peraturan baru sekarang coba. Dan kakaknya masih berharap kakaknya bisa seperti mereka. Susah kak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Susah. Jadi ketika kita mau berkembang di suatu bidang, pelajari bidang tersebut, gimana caranya kita bisa bersaing. Karena di sini itu nggak hanya satu orang doang. Mungkin kalau kalian kerja di suatu PT, suatu sektor, ataupun di pekerjaan kalian, hanya ada berapa ratus orang doang di situ. Bahkan di lingkup kalian aja cuma ada puluhan orang. Tetapi kalau kalian masuk ke affiliate ini, itu sekitar 6,3 juta. Data 2 bulan lalu, affiliate itu sekitar 6,3 juta kak. Kakaknya kumpulin orang 6,3 juta di rumah kakaknya itu sampai satu kampung kak. Bayangin, sampai satu kampung. Logis saja, logis saja. Yang bakal kegeser yang mana? Ya orang-orang yang bakal tidak menatai apa yang emang bener-bener direkomendasikan di sini tuh yang kayak gimana. Yang benar-benar direkomendasikan harusnya strukturnya kayak gimana dan lain-lain dipahami, berarti kan agar apa? Agar kita masih bisa bertahan di industri ini. Coba yang ngeluh, kak konten aku viewsnya 200. Kak kalau 200 orang di depan rumah kakaknya itu banyak atau enggak? Tapi kalau 1000 orang di rumah kakaknya itu lebih banyak atau enggak? Dari konten 200 kalian ngeluh, dan juga kalian pikirin, kalau 200 orang itu dikumpulin sebanyak apa kak?
Dan kalau emang video kita layaknya di 200, ya udah, kita harus apa? Perbaiki kontennya, Kak. Nggak ada cara lain selain memperbaiki konten. Ya karena konten kita itu segitu aja kualitasnya di situ. Coba aku pengen kalian nanti habis live aku itu cek 170 orang, cek deh video yang udah 1 hari kalian upload. Biasanya tuh kalau udah 1 hari biasanya mentok, udah lumayan mentok viewsnya, udah mentok lah, naiknya jarang. Kalian cek, klik videonya di bagian titik 3, di bagian analisa kalian cek retensi kalian di berapa. Retensinya di bawah 3 detik nggak? Berarti video kalian hooknya aja udah nggak menarik. Ada interaksi atau enggak di video kalian? Dari mulai klik keranjang kuning, interaksi like, save, ataupun komentar, ada nggak? Tidak ada. Terus, apa yang membuat video kalian itu semakin di-boost sama TikTok? Alasannya apa? Alasannya itu apa? Video kalian itu pengen di-boost sama TikTok. Sedangkan apa yang kalian kerjakan aja ya udah batasannya di situ. Jadi ayolah perbaiki, guys. Mengeluh itu sebenarnya boleh-boleh aja. Aku mengeluh ketika aku udah benar-benar maksimal di pembuatan kontenku, riset produknya udah maksimal, tapi hasilnya nggak maksimal. Apa kesalahan apa yang aku lakuin, dan aku pun harus mencari tahu. Itu mengeluh wajar, nggak apa-apa, namanya juga manusia. Tetapi yang nggak wajar ketika kita melakukan sesuatu yang nggak di jalurnya, tapi kita mengeluh, itu tidak wajar sama sekali, Kak. Kenapa? Ya nggak wajar, Kak. Sekarang dia buat konten secara ya organik dan lain-lain banyak banget. Kalau kita nggak punya produknya, beli, Kak. Kalau nggak punya produknya, beli. Kalau emang belum mampu beli, pakai produk di rumah. Kalau emang produk di rumah nggak ada, emangnya rumah kalian kosong? Emangnya rumah kalian bener-bener kosong, guys? Ada kok, pasti. Semua ada produk-produknya di marketplace. Pasti ada. Jadi ayolah, kita perbaiki semuanya mulai dari sekarang. Dan ya udah, kita lihat aja untuk konten-konten kita yang diperbaiki tuh hasilnya kayak gimana. Coba kalian aku kasih challenge 2. Seperti biasa, ubah dulu, pilih dulu produk-produk yang potensial dengan cara riset produk, dan juga perbaiki struktur pembuatan kontennya. Udah, 2 itu aja. Kalian lihat 1-2 bulan kalian udah dapetin omset yang stabil atau enggak. 3 bulan lah maksimalnya. Riset produknya, bikin struktur yang jelas. Udah, 2 itu simple. Coba kalian rubah dari hari ini sampai 1-2 bulan ke depan konsisten. Entah itu di 3 VT sehari, 5 VT sehari, kalian main di satu kategori aja. Cobain satu kategori, riset produknya yang benar-benar produk berpotensial, dan juga kalian bikin konten yang strukturnya jelas. Udah, cukup itu saja. Kalian lihat diri kalian sekarang sama diri kalian 1-2 bulan ke depan. Lihat saja. Kalau kalian gak percaya, kalau kalian gak mau lakuin, ya udah. Karena aku tidak memaksa, yang dapat hasilnya kalian, ya. Jadi ya itu terserah kalian. Balik lagi, aku cuma ngasih challenge ke kalian. Apa kalian mampu? Coba kalian 140 orang di sini, kalian mampu atau enggak? Kalian main di satu kategori dulu, saran dari aku ya, karena random itu biasanya terlalu nyampur. Satu kategori dulu main, tetapi benar-benar fokusin di riset produk dan juga struktur pembuatan kontennya. Kalian mampu atau enggak? 2 hal itu aja. Mampu atau enggak? Aku kasih challenge ke kalian, mampu atau enggak dengan 2 hal itu. Nanti kalian lihat 1-2 bulan, selambat-lambatnya 3 bulan ke depan. Kalian lihat perbedaannya. PL permanen kalau bandingnya ditolak ya udah susah. Harus sabar.
Kayak gini, kalau kalian nggak mau banyak keluh, coba kalian jangan terlalu banyak VT. Nanti akan yang namanya itu menghambat ide-ide juga. Kayak gini guys, sebenarnya ketika kalian mau konsisten di 3, 5, 7, 10, ya it's okay aja. Kalian sesuaikan, mampu nggak? Bukan mampu ketika kita mau membuat videonya kak. Sekarang kayak gini ibaratnya, kak kita udah mampu membuat video 10 bahkan sampai 15. Kita ngerasa mampu, tetapi dalam kata mampu itu, apa benar-benar sudah maksimal pembuatan video kalian? Kualitas dari video kalian, bukan hanya kuantitas. Apa sudah benar-benar maksimal? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah traffic kalian dipengaruhi ketika kalian upload video? Karena semakin kalian upload banyak video, itu viewsnya bakal semakin menurun. Kecuali kalian udah ada personal branding di akun kalian. Kalau nggak percaya, coba aja. Karena aku udah coba, ya nggak tahu kalau di kalian gimana. Aku yakin kalau emang kalian belum mendapatkan traffic, itu nanti bakal menurun kak. Kalau kalian terlalu banyak upload. Coba. Kalian ngerasain sendiri atau enggak? Kalau kalian terlalu banyak upload gini-gini, padahal ya konten kalian notabene itu nggak ada perbaikan sama sekali kak. Terus yang kalian upload banyak di skip orang, nantinya kalian akan terdampak dan juga terkena NR. Nanti lebih susah lagi kak. Nanti lebih susah lagi ya. Nih 160 orang ya, 160 orang. Sekarang udah di 2025 guys. Ingat kata-kataku, sekarang udah di 2025. Kalian coba riset produknya mulai dari sekarang. Tentukan produk yang potensial, yang kemungkinan ada penjualan, dan juga kemungkinan trending di akun kalian dengan cara riset produk dan perbaiki struktur pembuatan kalian secara jelas. Dua hal ini tidak boleh ada yang dipilih salah satu, kalian lakuin dua-duanya. Lihat perbedaan diri kalian yang sekarang sama 1-2 bulan ke depan. Lihat perbedaannya kak. Coba lihat perbedaannya. Ya. Bang, kalau belum ada personal branding gimana? Kalau belum ada personal branding, usahakan video kalian itu jangan terlalu bertele-tele, apalagi melebihin 1 menit itu terlalu bertele-tele ya kalau menurut aku. Cuma menyesuaikan produknya juga sih. Nah, kalau belum ada personal branding, coba kalian bikin video yang di bawah 40 detik. Yang penting benar-benar maksimal di bawah 40 detik itu. Challenge buat kalian hari ini. Ya. Oke? Coba 1-2 bulan ke depan, 2 hal itu aja kalian perbaiki. Pakai muka kenapa viewsnya sedikit ya? Nggak ngaruh kak, nggak ngaruh. Tidak ngaruh. Riset produknya gimana kak? Pemula. Oke, wah di sini HP aku 30% guys. 30%. Kak, kalian mau bahas riset produk? Kalian mau aku bahas riset produk? Langsung kita praktek kalau mau bahas. Cuma kalau enggak kita sharing-sharing aja, tanya jawab dulu. Kalau emang mau bahas riset produk, komen mau dulu. Nanti aku langsung praktek riset produk yang aku lakuin di akun Kowil ya. Coba kalian komen mau, nanti kita bakal langsung bahas kak. Cuma ini karena HP ku ngedrop ya, karena HP ku low. HP ku low, nanti kalau lama-lama malahan semakin low. Coba kalian mau komen mau serentak. Kalau emang yang mau ya, kalau yang nggak mau nggak apa-apa guys. Kita belajar cara riset produk dan di sini kita langsung praktek ya. Kita langsung praktek cara riset produk, guys. Mana nih komen mau dulu yang banyak, masa nggak ada yang komen mau ini? Kita bakal praktek cara riset produk. Kalian komen mau dulu yang mau 2 orang, 3 orang. Kanai, Kabilkis, Bunda Der, Karoki, Mas Abe, Arif. Ini segini orang doang yang mau, guys. Oke, kita bakal bahas tentang cara riset produk. Oke guys, sebentar ya. Kita persiapan dulu karena perlu persiapan guys. Bahas riset produk tuh kita biar nggak kena pelanggaran, kita aktifin. Nah, kita kamera depan dulu. Bentar guys, kameranya buram guys. Bentar ya. Sebentar guys. Maaf guys. Oke kak, di sini kita mau bahas tentang gimana caranya kita meriset produk
Dan ini adalah sesuatu hal ataupun riset produk yang aku lakuin di akun Kowil ya kak ya. Jadi ini aku lakuin di akun Kowil. Nah, oke guys, ini udah jelas belum? Udah jelas belum? Kalau belum jelas, kalian yang jelas kayak gimana? Udah jelas atau belum kak? Jelas nggak? Oke kak, di sini kita bakal mulai tentang gimana caranya aku meriset produk melalui TikTok langsung, dan ini kalian bisa akses secara gratis. Nah, buat kalian yang mau dicatat silakan, buat yang mau di-record juga silakan ya. Yang penting tidak usah disebarkan, kalian cukup belajar di sini aja biar kalian nantinya nggak lupa. Mau dicatat juga silakan guys. Oke, kalian fokus ke materinya sama fokus ke tab-tab layar. Nanti aku bakal ajarin sampai bener-bener ke akar-akarnya kak, sampai penjelasan detailnya. Gimana kok bisa kayak gini, gimana kok bisa kayak gini. Nanti aku bakal ajarin semua. Oke, di sini kita bakal langsung mulai kak. Untuk riset produk, kalian bisa tentukan terlebih dahulu ya kak ya. Produknya itu apa kak? Bang, gimana caranya? Sedangkan kita aja baru mau mulai riset produk kok udah disuruh menentukan produknya. Oke kak. Jadi kayak gini, kakaknya bisa cari produk yang berpotensial, yang demand-nya tinggi, produk-produk potensial. Elektronik udah ini banget ya, susah main di elektronik guys. Kalau aku sendiri pribadi susah main di elektronik, tapi tergantung barangnya ya. Produk-produk yang potensial, yang demand-nya tinggi, semakin bisa ngejangkau atau digunain banyak orang, itu produk kalian bakal lebih ngecangkup banyak orang lagi ya. Bakal lebih ngecangkup banyak orang lagi. Nah kak, produk-produk itulah kakaknya bisa cari yang bisa produknya yang bermanfaat, yang sering dipakai, dan juga produk-produk yang emang notabene di rumah kakaknya ada, di tetangga kakaknya ada, dan lain-lain ada. Apalagi produk yang repeat ordernya tinggi. Wah itu bagus banget ya kak ya. Coba tentukan dulu produknya, dan kalian coba komen di bawah kak, produk kalian apa? Aku bakal kasih tahu ke kalian apakah produk kalian lagi rame, saingannya lagi rame, atau bener-bener worth it gitu. Produk ya kayak produk spesifik, jangan kategori. Wah sarung nih bagus nih guys. Sarung nih bagus buat momentum karena mau puasa ya. Mana yang lain produknya apa nih? Keran angsa udah naik banget ya. Keran angsa udah naik banget. Makanannya apa kak? Kurma. Nah kurma bagus, mukena bagus buat momentum. Sandal lebaran bagus, tergantung sandalnya yang apa ya. Toples bagus buat momentum. Gemboknya tuh buat apa? Yang mana tuh gemboknya? Oke kak, di sini ada yang komen kurma. Kak, kurma kok emang bagus ya kak ya? Emang kurma itu demand-nya tinggi ya? Emang kurma itu yang yang beli itu tinggi ya kak? Kakaknya tahu hal momentum kak? Hal-hal momentum ataupun produk-produk momentum itu mendekati mau puasa biasanya banyak yang order kak. Nah, produk kurma ini bahkan udah mulai di-push dari pertengahan Desember. Agar apa? Agar nanti ketika momentumnya tiba itu produknya bisa lebih meledak. Tetapi pada kenyataannya kakaknya tahu nggak, produk kurma ini di beberapa kreator itu udah meledak. Produk kurma itu di beberapa kreator udah meledak karena memanfaatkan momentum yang nantinya mau terjadi kak. Gini, aku jelasin sedikit tentang momentum produk. Momentum produk adalah produk-produk yang nantinya benar-benar dibutuhkan dan trafficnya benar-benar jelas. Trafficnya udah pasti ada kak. Dan trafficnya benar-benar jelas. Kenapa? Karena ada sebuah momentumnya di mana nantinya mencangkup keseluruhan audiens. Nah, itu produk-produk yang momentum, Kak. Di sini kita bakal coba kurma, Kak. Kakaknya fokus tab layar sambil aku jelasin ya, oke. Nah, aku bakal kasih contoh produk kurma dan di sini adalah nantinya kakaknya bisa sesuaikan dengan produk yang kakaknya tentukan di step pertama tadi ya. Oke, Kak. Kakaknya lihat setelah step pertama kita sudah menentukan produk. Kakaknya lihat, di step kedua ini kita bisa cari produk-produk yang benar-benar saingan kita itu lebih sedikit, Kak. Dengan cara gimana? Nah, di sini kakaknya bisa lihat ya. Ada yang namanya produk terjual, Kak. Benar.
ada yang namanya produk terjual Kak. Nah ini udah terjual 189.000 dan ini terjual 184.000 dan yang bawah ini terjual 3,6 Kak. Kak, perbedaannya apa sih Kak? Produk-produk yang udah terjual sangat banyak, 30.000 ke atas bahkan sampai ratusan ribu, itu adalah produk-produk yang udah bener-bener trending dan trending. Ketika produk itu udah trending di banyak kreator, produk tersebut berarti udah menjadi winning dan bahkan masih biasanya terus-terusan di-push Kak. Jadi biar lebih optimal lagi, kakaknya itu bisa cari ya. Kakaknya itu bisa cari yang namanya produk terjualnya di kisaran 10 ribuan dan juga produk terjual ataupun di bawah 10 ribu itu lebih bagus lagi produk terjualnya ya kakak ya. Nah, di step nomor 2 ini selain produk terjual, kakaknya bisa cari produk-produk yang ada ekstra gratis ongkir dan bisa COD. Itu bakal lebih memudahkan lagi buat kakaknya nanti mendapatkan penjualan. Karena apa? Karena tahu sendiri Kak, masyarakat Indonesia kebanyakan itu ya udah pengennya yang gratis ongkir, pengennya yang bisa COD dan lain-lain ya. Dan kalau kakaknya lihat, pasti ada beberapa produk yang emang nggak ada ekstra gratis ongkirnya Kak. Ada beberapa produk yang emang nggak ada ekstra gratis ongkirnya ya. Jadi benar-benar kakaknya wajib pilih untuk produknya. Oke Kak, kita masuk ke step di mana pemilihan produk ya. Di sini kita bakal cari dulu Kak untuk produknya ya. Bentar dulu. Yang lagi rame banget tuh kurma bom sebenarnya ya. Kurma bom tuh lagi rame banget. Coba kita cari kurma bom ya. Karena sekarang bahkan stoknya yang trending tuh udah habis loh guys. Ini udah naik dari Desember guys. Oke, di sini kita cari produknya dulu guys. Nah, di sini kita pakai yang 17.000 terjual aja. Oke Kak, setelah kakaknya masuk di step 1 dan step 2 kakaknya udah selesai, kakaknya masuk ke step nomor 3 Kak. Di step nomor 3 ini kakaknya bisa menentukan produk dengan traffic yang baik. Gimana caranya kita menentukan produk dengan traffic yang baik? Kakaknya bisa dengan cara maaf guys bentar ya, dengan cara menentukan rating produk dan juga rating dari sebuah seller Kak. Nah, di sini kenapa? Aku bakal jelasin secara detail kenapa kita wajib di step ketiga ini menentukan rating produk dan juga rating seller Kak. Karena yang pertama, rating seller dan produk itu bakal mempengaruhi PQP di akun kalian. Kalau PQP kalian terus-terusan menurun, itu bakal trafficnya hancur. Oke Kak, PQP menurun itu disebabkan karena dua faktor. Satu, karena sellernya nakal, sellernya biasanya itu terlambat pengiriman lah dan lain-lain. Nanti sellernya PQP-nya turun karena kena penalti dan juga kakaknya ikut turun drastis selagi ada penjualan. Nah, yang kedua karena rating-rating yang kakaknya promosikan itu turun ataupun rating-ratingnya jelek dan produk tersebut terjadi penjualan, itu PQP bakal turun. Jadi kalau kakaknya tahu di marketplace itu banyak banget Kak, ratusan produk. Walaupun produknya itu sama, tetapi kalau sellernya berbeda, itu kakaknya mendapatkan audiens yang berbeda Kak. Ya, ingat, produk sama tapi seller beda akan mendapatkan audiens yang berbeda. Ya, kalau kakaknya tahu. Jadi, untuk rekomendasi rating produk dari aku tuh di 4.6 itu udah minim dan juga kakaknya bisa cari yang 4.7 bahkan ke atasnya. Rating dari seller kakaknya bisa cari di 4.0 minimal dan 4.2 dan ke atasnya itu lebih bagus lagi Kak. Nah, di sini untuk seller sendiri itu ada beberapa tipe Kak. Ada yang power shop, ada yang power shop seperti ini ya Kak ya. Ada seller yang mall Kak. Seller mall itu berarti seller yang official dan juga ada seller yang bukan power shop dan juga bukan mall seperti ini Kak. Nah, kakaknya bisa nantinya itu bisa disesuaikan aja karena seller itu nantinya bakal berdampak penting ke traffic yang ada di akun kakaknya. Oke? Dan di sini kita bakal masuk ke step keempat Kak. Di step keempat ini kakaknya bisa scroll di bagian informasi promosi ya. Yang belum follow sekiranya live ini bisa bermanfaat, kakaknya bisa di follow terlebih dahulu biar bisa sharing-sharing di live ini Kak. Oke,
Di bagian step keempat di informasi promosi ini, jika kakaknya tahu ada yang namanya stok tersedia kak. Di stok tersedia ini, itu kakaknya wajib banget meriset. Kenapa? Karena ketika kita lagi mempromosikan barang baru, itu kita belum jamin produk tersebut itu langsung trending. Jadi usahakan stoknya itu aman. Misal minimal itu di 5.000 bahkan 10.000 ke atas itu lebih bagus lagi buat stok tersedianya. Agar nanti ketika kakaknya udah mendapatkan traffic itu nggak sia-sia karena stoknya itu menipis bahkan habis ya. Nah, di step nomor 5 ini ada 1-5 step untuk riset produk, dan di step nomor ini tuh yang paling krusial dan paling penting. Paling krusial dan paling penting, dan di sini tuh nggak semua orang banyak tahu kak tentang hal ini. Kak, kakaknya tahu nggak? Kalau misal kakaknya mempromosikan produk yang sama dari seller yang sama, itu merupakan saingan kakaknya. Misal, aku mempromosikan kurma, kakaknya mempromosikan kurma dari seller yang sama, berarti aku sama kakaknya itu saingan. Aku sama kakaknya itu saingan kak. Wah, kok bisa bang? Kok bisa? Oke, nanti aku bakal jelasin ya kakak ya. Kita bakal lihat dari belajar dari kreatornya. Kok ini nggak bisa di ini ya? Kalian kalau mau bantu 600 followers, aku blokirin satu-satu guys. Coba, ini aku blokirin satu-satu karena buat apa? Kalian FLKS, akun kalian jadi rusak malahan. Buat apa? Coba. Aku bakal blokirin dulu nih orang-orang kayak gini. Kalian mau belajar malahan komen-komennya FLKS nggak jelas. Lanjut atau enggak sih? Lanjut atau enggak sih? Lanjut atau enggak guys? Lanjut atau enggak riset produk? Oke, kita udah masuk di step yang krusial, di step terakhir, yaitu ada di bagian belajar dari kreator kak. Tahu nggak fungsi dari belajar dari kreator ini menandakan apa kak? Belajar dari kreator ini merupakan produk dari kreator yang penjualannya tinggi. Nantinya video-videonya itu akan masuk ke belajar dari kreator. Akan masuk ke belajar dari kreator ini. Nah, ketika video-video yang ada di belajar dari kreator ini, kakaknya klik, ini penjualan 1-2, urutan 1-2-3 itu penjualan tertinggi nomor 1 sampai nomor 3 ya. Ketika kakaknya klik nih, tetapi di sini tuh sellernya sama yang kakaknya riset, dan juga produknya sama dengan yang kakaknya riset, itu berarti kreator ini merupakan saingan kakaknya kak. Kreator ini merupakan saingan kakaknya, dan nanti aku bakal jelasin kak gimana kakaknya bisa tahu kita mempromosikan produk yang benar-benar lagi trending pada saat itu, kita lebih kecil kesempatannya untuk mentrendingkan juga. Nanti aku bakal kasih tahu ya kakak ya. Dan di sini kita penjualan tertinggi nomor 2, apakah sellernya sama? Kita lihat. Ternyata sellernya berbeda ya. Ini dari Bos Kurma, dan ini untuk produknya juga beda guys. Kalian bisa lihat sendiri. Oh sama guys, ternyata untuk produknya itu sama ya. Tuh, untuk produknya sama dan juga sellernya sama. Berarti yang urutan nomor 1-2 ini adalah saingan kakaknya di produk kakaknya sendiri. Oke, kita bakal kasih contoh lagi. Kak, TikTok itu benar-benar kejam kak. Kenapa kejam? Karena ketika kita mempromosikan barang yang sama dari seller yang sama, itu kita merupakan saling saingan kak. Saling saingan ya. Oke. Ini produk dengan penjualan 109.000, kita bakal klik. Dan kita bakal scroll di bagian informasi promosi, dan ini saingan kalian. Viewsnya itu udah jutaan kak. Ini viewsnya udah di jutaan ya, dan ini tuh saingan kalian semua. Bahkan kalian bisa lihat, ini tuh nggak hanya satu produk. Di secara official, sendal ini tuh nggak satu produk kak. Bahkan ada sekitar 3-4 produk yang sama, dan itu rata-rata sudah terjual ratusan ribu pieces. Kak, kakaknya cek aja ya. Itu setiap produknya itu merupakan dari seller yang sama kak. Kalau emang seller yang sama, berarti itu saingan kakaknya. Oke. Aku masih belum paham kak. Oke, kita bakal cek lagi. Kak, ini sudah terjual 400.046, dan kakaknya bisa lihat ini adalah saingan-saingan kalian di produk tersebut kak. Viewsnya udah besar-besar banget.
viewsnya udah besar-besar banget. Dan kenapa kita lebih susah kak mentrendingkan produk yang saat itu lagi bener-bener trending? Karena kayak gini kak, ketika produk saat itu lagi bener-bener trending, itu udah winning di banyak akun orang lain. Misal yang mentrendingkan, nah kalian ikut-ikutan tanpa kalian sadari, orang itulah saingan mereka. Ya, orang itulah saingan kalian sendiri. Orang itulah merupakan saingan kalian sendiri tanpa kalian tahu. Oke guys, di sini aku bakal jelasin kenapa dan bisa produk yang benar-benar trending itu lebih susah kak untuk kita manfaatkan trendingnya. Oke guys, di sini bakal aku jelasin ya secara detail. Nanti aku bakal bongkar semua guys sampai akar-akarnya, tenang aja ya, sampai akar-akarnya aku bakal bongkar. Dan nanti juga aku bakal praktekin apa yang aku lakuin. Jadi kalian tenang aja. 4 alasan kak, kenapa kita lebih susah mempromosikan produk yang benar-benar lagi trending. Misal hari ini tuh minggu-minggu ini trending banget suatu produk. Dan ketika kakaknya ikut doang, kakaknya tahu nggak? Satu, produk tersebut bakal dijadiin winning kak. Bakal dijadiin winning sama kreator tersebut. Dan kalau winning konten bahkan bisa di-push terus-terusan kak. Bakal bisa di-push terus-terusan. 1 hari 2, 3, 4 bahkan sampai 5 video seharinya. Dan ketika produk itu di kreator yang trending, sebelum produknya trending, itu sebelumnya bahkan bisa membuat konten sampai ratusan, puluhan bahkan ya. Dan kakaknya hanya sekedar ikut-ikutan ke situ, hanya pengen trending. Bisa nggak kita trending juga di situ? Bisa, tapi kecil kak. Dari jumlah total videonya dia udah membedakan, dari trafficnya saja udah membedakan. Dan yang kedua, kreator tersebut bisa terjadi dan juga bisa mengiklan kak. Mereka pasti ada budget karena videonya juga udah trending, penjualan banyak. Dan kenapa mereka mau mengiklan? Karena udah jelas ya. Karena sudah jelas produk tersebut itu memiliki traffic dan produk tersebut lagi FYP di akun mereka. Makanya mereka pasti iklan. Iklan di video FYP itu adalah sebuah golden moment. Ketika video kita lagi FYP, iklanin kak. Agar apa? Penjualannya semakin melesat lagi dan kenaikannya itu semakin lebih tinggi lagi. Beda cerita, beda halnya ketika kalian mengiklan di video yang gak direkomendasikan sama sekali. Ya kalian bakal mendapatkan ampas. Mereka pasti ada budget iklan dan mereka udah nge-push jauh-jauh hari videonya. Bahkan terus-terusan di-push. Oke, alasan yang ketiga, mereka lebih diprioritaskan sama sellernya. Kakaknya pernah denger nggak? Atau pernah ngalamin nggak? Pernah tahu nggak? Tahu nggak? Video kalau udah trending di suatu kreator, bahkan sellernya itu nggak tanggung-tanggung pengen mempromosikan kak. Mempromosikan setiap video dari kreator tersebut. Bahkan ada yang sampai satu produk aja karena tahu sellernya tuh produknya lagi bener-bener trending di kreator tersebut. Nyampe 50 juta, puluhan juta, ada yang nyampe 70 juta kak. Dipromosikan dari seller doang. Yang promosi itu sellernya doang. Karena kenapa seller mau mengeluarkan budget segitu banyaknya? Karena tahu seller juga bakal untung promosi di video mereka karena videonya udah jelas lagi trending di akun mereka. Dan kreator tersebut nge-push terus-terusan kak. Bahkan kalau aku sendiri, mood please, salah aku blokir nih orang-orang gak jelas kayak gini, nyampah, kalian nyampah terus-terusan. Bahkan aku sendiri kak, setiap aku upload video stop kontak winning aku, bahkan gak stop kontak doang, kayak pisau dan lain-lain, karena itu satu seller, aku semuanya di boost videonya sama seller aku. Sama sellernya itu semua produknya di boost. So, diprioritaskan itu ketika kita udah bisa ngangkat suatu produk dari seller. Gak tanggung-tanggung kak. Nah, kalian hanya masuk mau ikut-ikutan. Berharap apa? Berharap penjualannya menyamai mereka. Bos, nih, kalian belum tentu videonya itu memiliki kualitas yang sama. Satu, itu udah jelas. Belum tentu videonya kualitasnya sama seperti mereka. Dan juga belum tentu kalian mendapatkan traffic yang sama. Karena mereka udah jelas mendapatkan traffic. Oke, kita masuk ke alasan nomor 4.
Ini tentang GMV Max. Silakan yang belum follow di follow sekiranya live ini bermanfaat, dan nanti kita bakal kumpas tuntas tentang produk winning aku dan gimana caranya aku bisa mendapatkan produk winning dari hasil riset produk yang tadi aku jelasin, Kak. Oke, kita bakal kupas tuntas. Alasan nomor 4, GMV Max. Kakaknya tahu GMV Max enggak? GMV Max itu iklan, Kak. Iklan yang besar. Nah, iklan ini yang dilakukan seller melalui TikTok. Seller ngasih budget ke TikTok agar TikTok menyebarluaskan produk yang lagi di iklan GMV Max. Nah, nantinya produk-produk tersebut belibet gini. Produk-produk tersebut itu bakal secara otomatis disebarkan oleh TikTok dengan hasil iklan GMV Max di seller. Oke. Intinya, iklan GMV Max itu bakal tertarget ke video-video produk yang sama yang ada potensi videonya bagus, ya. Potensi videonya bagus. Oke, Kak, yang videonya bagus ada potensi itu video yang kayak gimana? Yang ada di belajar dari kreator itu sudah jelas video yang memiliki traffic penjualan tinggi dan video itu trending di akun suatu kreator. Itu bakal disebar lebih banyak trafficnya lagi. Dan nanti ketika di situ sudah tersebar, nantinya bakal disebar secara merata ke kreator-kreator lain yang ada potensi yang mempromosikan produk tersebut, Kak. Oke ya. Sampai sini paham atau enggak? Sampai sini paham atau enggak? Karena aku bakal jelasin kenapa aku bisa dapetin winning dengan cara riset produk yang tadi, Kak. Aku bakal jelasin kenapa aku dapet winning dengan cara riset produk yang tadi, Kak. Paham atau enggak sampai sini coba? Sampai sini paham atau enggak, Kak? Karena aku mau lanjut materinya, Kak. 200 orang lebih tadi yang nonton, Kak. Masa iya yang komen paham cuma beberapa orang doang? Gak logis, Kak. Aku bakal mau lanjut materinya nih dari riset produk yang tadi aku jelasin ke kakaknya.